Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pahala yang didapat pemuda yang bersabar meninggalkan maksiat di tengah dunia akhir zaman ini? Pertama, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu dapat pahalanya bighairi hisab, tak bisa dihitung, unlimited. Tapi itu kan sabar ketika anak meninggal, sabar ketika rugi, sabar ketika ditipu orang. Itu sabar level paling bawah. Sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan diri dari maksiat. Anak muda ganteng, kekar, berotot, diajak pacaran tak mau. Oh, itu yang hebat. Cuman masalahnya itu cuma ada di sinetron-sinetron religi waktu Ramadan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dapat naungan pada padang mahsyar. Waktu itu tak ada tempat naungan kecuali Allah. Di antara yang dapat naungan itu adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang beribadah kepada Allah. Maka saya bangga subuh ini banyak saya tengok anak-anak muda. Yang tua-tua, tak usah kita ceramahi lagi. Memang udah masanya lah. Masanya beramal soleh. Kapan lagi? 3. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat kaki manusia ini tak bergeser sampai ditanya. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dia akan disoal, akan ditanya. Di antara pertanyaan yang ditujukan kepada kita adalah an syababihi fima ablah. Masa muda kemana saja kau pakaikan? Masa muda kau kemana aja? Pengajian dengan Ustaz Somad. Kemana lagi? Pengajian di Ar-Rahman dengan Ustaz Dr. Muharri Muhammad Saleh. Di mana lagi? Pengajian online webinar. Di mana lagi? Pengajian di YouTube. Pengajian. Yang keempat, tentang Ashabul Kahfi. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah. Zidnahum huda. Maka kami tambah-tambah hidayahnya. Ternyata hidayah itu bisa bertambah. Ditambah. Zidnahum huda. Anak-anak muda ini kami tambah hidayahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak muda Pekanbaru ini diselamatkan Allah dari narkoba, diselamatkan Allah dari sabu-sabu, diselamatkan Allah dari seks bebas, diselamatkan dari LGBT. Baru-baru ini ada aplikasi coins yang menghasilkan uang. Apa hukumnya Ustadz? Karena di aplikasi itu kita harus top up saldo dulu, karena di dalam Islam tak boleh ada bagi persen. Dia tak jelaskan secara detail pertanyaannya. Kalau mau buatkan pertanyaannya detail, baru saya jawab secara detail. Tapi secara umum, karena jawab pertanyaannya umum, saya jawab umum. Selama transaksi itu bebas dari, pertama, gharar gambling, tak boleh ada gambling, judi. Yang kedua, tak boleh ada ghish, tipu. Yang ketiga, tak boleh ada zulm, aniaya. Karena pertanyaannya umum, saya jawab umum. Kalau pertanyaan khusus, saya tunjukkan di mana letak haramnya. Selama dalam transaksi itu tidak ada ghish, tipu, tidak ada zulm, aniaya, tidak ada gharar gambling, ketidakjelasan, maka transaksi itu halal. Duit yang diperoleh untungnya halal. Tapi kalau ada salah satu dari 3 unsur ini, atau ada 2, atau ada 3-tiganya, maka haram. Syarat masuk surga tadi, man akala thayyiban, makanannya mesti baik. Makanan yang tak baik, dapat duit haram, diberikan sepiring lontong sayur, berubah menjadi setetes darah, masuk dia ke takai jantung, dari jantung menyembur dia ke otak, isi otak hitam otak ini gara-gara makan haram. Kalau sudah otak jahat, mata jahat, telinga jahat, kaki jahat. Anakku ini bukan main jahat Pak Ustaz. Nah, itulah makan haram. Awak aja makan baik kadang-kadang jahat. Tetangga saya suami istri kerja di bank konvensional, sering mengasih kami makanan, padahal uangnya duit riba. Kalau dibuang kan mubazir. Jadi macam mana Pak Ustaz?
Nama kitabnya Fatawa Mu'asirah. Nama penulisnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Bukunya sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, Gema Insani Press. Judulnya Fatwa-Fatwa Kontemporer. Bunga dari bank konvensional boleh disalurkan ke masalih ammah lembaga yang dinikmati masyarakat umum, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Bingung kami Pak Ustadz kemana kami masukkan? Salurkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, karena itu untuk kepentingan masalih umat. Yayasan Tabung Wakaf Umat bukan punya Abdul Somad. Kalau Abdul Somad mati, yayasan itu tak turun ke anak, ke cucu saya, tak ada hubungan kait. Sudah fakta integritas, ini milik umat. Pengurusnya dipakai ramai 35 orang yang terdiri dari 4 unsur. Unsur alumni Azhar Mesir, unsur alumni UIN Suska Angkatan 96 kawan-kawan saya kuliah, unsur jamaah, dan unsur tim puas. 4 unsur. Banyak yang komplain, kenapa yayasan ini terlalu gemuk? Karena kalau gemuk ini payah bergerak. Saya bilang ada yayasan yang terlalu kurus, saking kencangnya habis yayasan itu dilarikannya. Memang sengaja kita buat gemuk biar supaya orang susah mau membuat haram. Nah, itu. Oleh sebab itu salurkan ke lembaga. Kalau dikasihnya dalam bentuk makanan, Pak Ustadz macam mana? Serahkan ke panti jompo, panti yatim. Kan banyak panti yatim di Pekanbaru. Antarkan kalau dikasih. Ustadz diundang ke bank konvensional. Selalu saya ceramah di bank konvensional. Itu banyak video saya ceramah di bank konvensional. Tapi duitnya tak saya ambil. Allah pula tak Ustaz ambil. Jelas kami tengok duit Ustaz ambil. Saya ambil, tapi saya serahkan ke masjid. Tak pernah dari awal dulu, bukan sejak viralnya aja. Alah, itu kan sejak viral dulu-dulu, dari dulu-dulu. Awal saya pulang 2004 sini, asal dapat duit tu, saya buat satu plastik dari bank konvensional, ditumpuk banyak. Habis itu saya serahkan, masukkan ke amplop, bagi. Tak pernah saya ambil. Roti itu saya ambil, saya bawa pulang. Saya bawa dulu cerita lama nih. Ceramahlah saya di bank konvensional. Sekarang ini jarang bank konvensional ngundang. Mungkin sakit hati orang itu saya bilang haram-haram. Dulu waktu masih belum apa kali. Dikasihnya lah kue kotak. Kue kotak hari Senin waktu itu saya ceramahnya sore jam 5. Ustadz enggak minum? Enggak, aku puasa aku. Terus sampai lampu merah depan Masjid Ar-Rahman. Maksud saya kue kotak ini mau saya kasihkan ke anak-anak yang jual itu. Tak ada anak-anak sore itu. Macam tahu dia saya bawa kue haram nih. Tak ada. Habis itu saya lanjutkan. Lanjut saya masuk saya jalan flyover belok kiri apa? Enggak, terus ada Harapan Raya. Masuk Harapan Raya terus masuk jalan ini masjid. Saya pun ceramah situ. Ceramah maghrib sampai ke Isya, bisa tanya jawab minum. Maksud saya pulang saya mau makan kerang rebus di jalan Nangka. Pas mau belok nampak saya lah tukang jual kuaci, maaf buta. Pas di depan tempat jual kerang rebus itu, saya tanya dia, Bapak udah berapa lama jualan? Dari pagi tadi, kata dia. Berapa banyak kuaci ini laku? Adalah. Di mana tinggal? Di Jalan Paus. Ada yang ngantar? Tidak ada. Dari tempat jual kerang rebus itu ke Paus kan jauh lagi. Saya bilang, masuklah ke dalam. Saya antarlah dia ke Jalan Paus, ke tempat kos dia. Di situ ada banyak orang tunanetra, ada pijit refleksi segala macam. Saya kasihkanlah kue tadi ke dia. Tak Islam dia. Rupanya kue tadi memang jatah dia itu. Ada nama dia itu tulis di kue. Nah, jadi saya renung kemanalah jatuh kue ini nanti. Rupanya ke dia. Bayangkan perjalanan kue itu. Lazimnya setelah iqamat, imam kan segera mimpin sholat berjamaah. Namun ada juga yang tak langsung, tapi imam menyampaikan pemberitahuan singkat lebih dahulu. Pemberitahuan ada undangan warga, ada gotong royong, dan lain sebagainya. Setelah pemberitahuan itu disampaikan barulah sholat dimulai. Dua ini masalah. Yang pertama, apa hukum dari iqamat ke sholat lama? Sholatnya sholat apa? Kalau sholat maghrib dalam mazhab Syafi'i pendek.
asal hilang syafaq ahmar yang merah-merah di barat itu habis waktu maghrib. Mazhab Syafi'i pendek. Tapi kalau mazhab Hanafi, Hambali, Maliki waktu maghrib itu panjang sampai masuk waktu isya. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i, maka saya langsung sholat maghrib. Kalau sholat isya, makanya di sebagian masjid habis azan tujuannya untuk ngasih tahu orang bahwa waktu isya sudah masuk. Habis itu orang pengajian isya boleh sampai laula an asyqa ala ummati, kalau tak memberatkan bagi umatku la amar bi ta'khiril isya, kusuruh mereka menunda isya. Aslinya waktu isya itu langsung tengah malam supaya langsung orang tahajud. Tapi karena Allah Maha Kasih Maha Sayang, jadi isya. Adapun sholat zuhur dengan sholat asar memang ada mazhab namanya mazhab Hanafi, mereka pakai tabrid namanya. Tabrid diambil dari kata barid. Barid artinya dingin. Matahari panas terik menunggu dingin teduh. Makanya di Masjid India di pasar Kuala Lumpur ada Masjid India, itu sholat zuhurnya dilaksanakan sejam setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk kita masjid, tak ada orang. Kapan ini? Masjid India. Masjid India ini mazhabnya mazhab Hanafi. Mereka pakai hadis tabrid, menunggu matahari teduh. Tapi jangan ini kalian pakai nanti untuk nunda-nunda sembahyang. Kok kenapa tak sembahyang? Ada itu satu mazhab. Kok kaji, kok belum sampai lagi ke situ. Kita ini mengaji bukan mencari pembenaran terhadap kesalahan kita menunda sholat. Kita yang sudah terbiasa menyegerakan sholat dalam mazhab Syafi'i langsung. Ini tentang masalah bolehnya menunda sholat beberapa saat. Yang jadi masalah di sela-sela itu diisi dengan urusan-urusan dunia. Sedangkan dalam hadis dikatakan setelah berwudu menuju sholat Nabi melarang tasbih. Habis wudu Nabi melarang tasbih. Tasbih itu tasbih. Tasbih artinya menjalin jari jemari. Nabi melarang. Kenapa? Takut hati rusak. Karena kita sudah jaga. Kita sudah jaga hati kita. Hati kita sudah dijaga lurus, jangan lagi diurus. Hati udah lurus nih, udah lurus mau sholat, ingat Allah, ingat mati, ingat kiamat, udah fokus. Jamaah sekalian, supaya besok membawa cangkol-cangkol kita. Terbayanglah cangkol, terbayang. Cangkol ini tak apalah merusak, yang merusak ini iurannya ini. Dagi ibu-ibu bawalah nasi bungkus besok, akhirnya terbayanglah lagi toco, terbayanglah merica, ketumbar, lauk apel. Allahu Akbar, besok nasi yang agak murah, nasi apel yang besok aku masak kan. Jadi kalau bisa antara azan iqamat ke azan itu jangan lagi ada urusan-urusan dunia. Adapun di Ar-Rahman dulu saya selalu di Ar-Rahman dulu saya selalu setiap kultum dari azan ke iqamat itu kultum dulu di Ar-Rahman. Pembawa acaranya ada di sini. Berikut ini mari kita dengarkan kultum menjelang zuhur disampaikan oleh Dr. Abdul Somad. Setiap saya ceramah di Ar-Rahman itu pasti klarifikasi dulu. Saya belum doktor. Balik kata saya kan, aku ini belum doktor, jangan sebut doktor Ustaz. Doa katanya, dokter. Sekarang udah doktor tak pernah lagi. Rupanya doa-doa jamaah semua. Itulah kaji kita kesempatan ini. Kita akan ketemu di Masjid Al-Muqaddis Pasar Dupa nanti pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong doakan Ana M. Zaki agar menjadi penghafal Quran 30 juz. M. Zaki Rahmana dan seluruh anak-anak kita, anak-anak pekan